Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dani Sarip. Di video kali ini saya akan mengulas apa itu sistem umbaran skala rumahan dan bagaimana mengelola peternakan ayam kita secara sederhana tapi menghasilkan penghasilan yang kalau dibilang bisa menjadikan tambahan keuangan untuk kita dari peternakan ayam kampung skala rumahan atau sistem umbaran ini. Kita ketahui bahwa sistem umbaran adalah di mana kita melepaskan ayam kita ke alam bebas, membebas liarkan, dan mereka mencari makan sendiri di sekitar pekarangan kita ataupun di lahan belakang rumah kita, memakan rumputan di dekat rumah kita. Dan setelah sore mereka akan kembali masuk ke kandang yang kita siapkan, ataupun mereka menangkring di pepohonan sekitar kandang. Itu pengertian tentang sistem umbaran. Lalu bagaimana dengan sistem umbaran itu kita bisa menghasilkan penghasilan yang kita inginkan agar peternakan kita bisa berkembang? Ada beberapa faktor yang membuat peternakan kita bisa berkembang, adalah dari bagaimana kita menekan kematian dari DOC ataupun anakan ayam. Apalagi sekarang di musim hujan yang ekstrim ini, ekstra hati-hati kita memberikan perhatian khusus untuk DOC, karena anak ayam atau DOC sangat rentan dengan perubahan iklim atau suhu. Untuk ayam-ayam sudah besar, biasanya itu mereka lebih kuat dalam menghadapi perubahan musim atau suhu. Faktor lainnya adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang menjadi prioritas utama agar ayam-ayam kita bisa tumbuh sehat dan tidak ada penyakit yang bisa menularkan untuk kepada ayam-ayam lainnya, seperti kotoran-kotoran ayam yang harus kita bersihkan. Minimal itu kalau saya itu 2 hari sekali, atau lebih bagus itu setiap hari kalau kita punya waktu yang lebih luang. Air minum itu sangat diperhatikan, karena dari air minum mereka itu akan lebih cepat menularkan bakteri-bakteri atau virus-virus yang bisa membuat ayam seketika sakit atau tiba-tiba mati. Atau kita bisa memberikan vaksinasi kepada ayam-ayam kita. Tanpa vaksinasi pun ayam-ayam akan sehat kalau kita selalu memperhatikan kebersihan kandang, air minum untuk mereka, dan mereka pun akan selalu sehat. Pakan-pakan juga sangat perlu diperhatikan. Kita tidak terpaku oleh pakan-pakan pabrikan. Kita bisa memberikan pakan-pakan tambahan dari sisa-sisa rumah tangga seperti nasi-nasi bekas,
roti-roti bekas ataupun lain-lainnya, sayuran-sayuran hijau yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan mereka seperti daun pepaya, daun kangkung, daun selada, daun singkong maupun daun kelor itu sangat penting atau itu sangat dibutuhkan untuk kekebalan mereka terhadap penyakit. Juga herbal dari macam-macam herbal seperti kunyit, temulawak, jahe yang kita bisa fermentasi kepada makanan-makanan mereka agar mereka bisa kuat dan tidak gampang sakit. Juga nafsu makan mereka bisa bertambah. Dari situlah kita bisa melihat apakah ayam-ayam kita bisa berkembang ataupun kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih ketika nanti akan dijual. Karena pembeli ayam biasanya itu, kalau di saya itu biasanya saya menjual per ekor, tidak kadang-kadang juga per kilo, yang harganya fluktuasi naik turun. Ketika hari-hari raya biasanya harga ayam khususnya kampung itu akan sangat tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa. Karena itu kita harus sebisa mungkin menekan pengeluaran kita seperti pakan pabrikan dengan menggantinya dengan fermentasi makanan atau pakan yang kita bisa olah sendiri dari bahan-bahan yang kita dapat atau yang saya sebutkan tadi, dari sisa-sisa rumah tangga, sayur-sayuran hijau ataupun dari herbal yang kita fermentasi. Memang ayam kampung punya daya tahan yang kuat terhadap suhu, tetapi seandainya ada yang sakit itu harus cepat-cepat kita karantina agar tidak menular kepada ayam-ayam lainnya penyakit yang ditularkan tadi. Karena seperti penyakit ketelo itu akan sangat cepat menyerang ayam-ayam lain kalau tidak ayam yang sakit kita karantina atau pun kita pisahkan dari ayam-ayam lainnya. Khusus untuk DOC, karena kita atau saya menggunakan cara sederhana, jadi saya tidak menggunakan mesin tetas, saya tetap menggunakan indukannya untuk menetas atau mengerami telur-telur yang mereka tetaskan nanti, yang mungkin itu harus kita perhatikan. Kalau kita mempunyai 2 atau 10 indukan, itu kita bisa memprediksi berapa anak DOC yang akan menetas ataupun tidak. Kalau saya membatasi 10 butir telur untuk 1 indukan, jadi kita bisa memprediksi telur-telur yang menetas. Kalau perlu kita bisa 100% menetas, jadi 10 butir menetas. Kalau 10 indukan dikali 10 itu 100 DOC, dan itu sudah sangat bagus. Ataupun minimal 70% dari telur yang menetas itu sudah bagus. Jadi perkembangan atau usaha ternak ayam kita bisa berjalan nantinya. Sedangkan untuk pemasaran ayam, saya sudah bekerja sama dengan beberapa
pembeli yang sudah sering ke tempat saya karena sudah tahu melalui nomor handphone yang saya berikan kepada mereka, juga melalui media sosial seperti Facebook. Saya juga sudah menjual secara online, jadi saya tidak takut untuk menjualnya karena saya sudah mempunyai pelanggan sendiri, yaitu tempat-tempat atau restoran ayam kampung khususnya, dengan bobot yang sudah ditentukan oleh mereka para pembeli, yaitu antara 1 kilo sampai 1 kilo lebih. Oke rekan-rekan semua, mungkin itu cara sederhana saya dalam memelihara ayam kampung sehingga bisa berkembang biak dan bisa ayam-ayamnya sehat dari 1 ekor dan 1 bejantan, sehingga sekarang sudah lumayan banyak dan saya sudah memasarkannya kepada penjual-penjual ayam di area rumah saya, juga restoran-restoran ayam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya bisa berkembang dan peternakan ayam kampung saya pun bisa berkembang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.